Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kelas pemrograman komputer 2 hari ini, saya akan membahas jawaban atau apa namanya yang kemarin ini. Kan kita kemarin terakhir ada studi kasus ya. Nah, kan pembahasannya belum. Jadi nanti untuk materi hari ini kita fokus ke pembahasan studi kasus yang kemarin aja, yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu, seminggu sebelum UTS. Nah, masalahnya bisa kalian lihat lagi di sini di video studi kasus fungsi rekursif. Nanti kalau masih bingung soalnya bisa tanya lagi ya di chat WA. Kalau enggak, langsung masuk ke pembahasan. Oke, sekarang kita mau bikin sebuah program yang dia menghasilkan jalan tercepat untuk keluar dari labirin. Nah ini ya, nah ini contohnya. Jadi nanti outputnya adalah nah ini masukannya ini peta mapnya, terus outputnya adalah dibutuhkan berapa langkah minimum paling kecil. Jadi dibutuhkan 2 langkah untuk keluar dari labirin. Nah ini kan 2 langkah ke kanan, 2 langkah atau ke bawah 2 langkah ya. Jadi nanti outputnya adalah dibutuhkan langkah terkecil untuk keluar dari labirin gitu ya. Nah tujuannya kayak gitu. Berarti kita buat di sini, kita buat file baru, include stdio.h main. Kita copy aja ya dari program sebelumnya, sama variabelnya kurang lebih yang dibutuhkan. Jadi ada map, ada iter, terus ada fungsi cari jalan. Kita save dulu labirin sortes pet.c ya gitu ya. Oke. Setelah itu kita butuh fungsi int cari jalan. Kenapa int? Karena kita butuh jumlah langkahnya kan ya, yang di return value-nya yang dikembalikan oleh fungsinya itu berupa integer, jadi jumlah langkah minimumnya. Nah di sini inputnya apa? Int map, ukurannya 5 kali 5. Oke, buka tutup. Nah, berarti di sini cara manggilnya gimana? Langsung printf koma. Apa tadi? Dibutuhkan %d jalan langkah untuk keluar dari labirin. \n. Oke. Untuk fungsi mainnya sudah, kita balik lagi ke fungsi cari jalan. Nah, di sini kita pertama butuh mencari posisinya, sama sih seperti ini kurang lebih. Saya copy aja ya. If c posisi baris, posisi kolom ketemu. Nah, oke. Nah, setelah itu if ketemu sama dengan 1, maka prosesnya di sini kita abaikan dulu. Kita masuk ke else-nya dulu. Else-nya return -1. Nah, kalau -1 berarti map-nya nggak valid. Ini map tidak valid. Nah, setelah itu di sini kalau ketemu berarti ngapain? Oh ya, di sini kita butuh int jumlah jalan ya, jumlah langkah, sama dengan kita kasih angka yang besar aja 99 misal. Nah, setelah itu di sini kita butuh
int tmp langkah. Nah, ini buat nyimpen jumlah langkahnya pada atas, jalan bawah, jalan kanan, jalan kiri seperti biasa. Tem langkah. Setelah itu kita if di sini. If ini berarti oke. If-nya if-nya di sini harusnya. If kita cek dia sudah sampai di samping nggak, duanya jalan ya. Kita cek dia sudah sampai di pinggiran labirin atau enggak. Nah, cara ngeceknya di pinggiran labirin atau enggak gimana? Kan duanya kan jalan ya, dua jalan ke kanan atau ke bawah atau ke atas. Nah, kita cek apakah dia sudah sampai di tepi labirin. Nah, caranya gimana? Kalau tepi labirin itu berarti kita cek posisi baris. If posisi baris sama dengan, kalau di samping itu sama dengan 0, atau posisi baris sama dengan 4 gitu ya. Atau posisi kolom sama dengan 0, atau posisi kolom sama dengan 4. Yang di return berapa jumlah langkahnya? Kalau sudah di samping berarti dia sudah nggak ada langkah lagi, berarti di return 0 ya. Nah, selain itu else masuk ke sini. Nah, ini baru di dalam kurung else. Oke. Oke. Nah, di sini di sini kita butuh ini di bawah aja sih. Ini di sini aja. Nah, jadi jumlah langkah sama tem langkah. Setelah itu kita ngecek jalan atas. If jalan atas berarti posisi map posisi baris -1 ya, di atas -1, indeks kolomnya tetap posisi kolom sama dengan 0, maka lakukan sesuatu. Nah, di sini if map posisi baris +1 posisi kolom sama dengan 0, maka lakukan sesuatu. Nah, di sini juga if map posisi barisnya tetap, posisi kolomnya yang +1 sama dengan 0, lakukan sesuatu. Ini if map posisi barisnya tetap, posisi kolom -1 sama dengan 0. Oke. Lakukan sesuatu. Nah, di sini lakukan sesuatunya hampir sama kayak yang di sini ya. Di sini kan ininya diubah. Ya. Kita copy aja. Gitu ya. Mapnya diubah, posisi baris, posisi kolomnya diubah jadi 1, sedangkan posisi baris -1-nya dan posisi kolomnya diganti menjadi 2. Jadi duanya berpindah di situ, jalan ke atas. Nah, setelah itu kita tem langkah sama dengan 1. Nah, berarti kan 2 sudah melangkah 1 kali ke atas. Nah, 1 itu berarti jumlah langkahnya ditambah 1 gitu kan. Tem langkah sama dengan 1, kita panggil lagi fungsinya, cari jalan, apa inputnya map. Nah, gini. Jadi tem langkah di sini sama dengan 1 ditambah cari jalan lagi dengan map yang baru. Dengan map yang baru. Nah, setelah kita masukkan ke tem langkah, kita kembalikan lagi mapnya, ya. Mapnya dikembalikan lagi jadi semula, karena nanti di bawah mau dipakai ya. Ini diganti menjadi 2, ini diganti menjadi 0. Nah. Oke, dikembalikan jadi semula. Setelah itu kita masukkan ke jumlah langkah.
if jumlah langkah lebih dari tem langkah, maka jumlah langkah sama dengan tem langkah. Nah, ini kenapa kok kayak gitu? Karena kita nyari langkah terkecil. Nah, jadi dicek apakah jumlah langkah yang sekarang itu lebih dari tem langkah. Jadi tem langkah itu jumlah langkah total kalau kita ambil jalan atas. Gitu ya. Kalau dia lebih dari, maka diganti nilainya jumlah langkah. Kalau enggak, ya dibiarkan. Nah, setelah itu masuk ke bawah. Di bawah hampir sama, ini kita copy aja. Cuman ininya diganti plus 1. Oke, juga diganti plus 1. Gitu ya. Setelah itu, kanan juga sama. Cuman ininya yang diganti. Posisi kolom plus 1. Ini yang diganti, posisi kolom plus 1. Setelah itu yang kiri bersama, cuman ininya min 1. Oke. Sebenarnya prosesnya sama, cuman yang diganti ininya. Posisi jalan yang diambil. Mau ngambil jalan atas, jalan bawah, jalan kanan, atau jalan kiri. Kan dicek semua tuh kemungkinan 4 arahnya. Dan dicek semua 4 arahnya, setelah dicek baru dimasukkan ke jumlah langkah. Kalau dia nilainya lebih kecil dari jumlah langkah sebelumnya. Oke. Setelah itu selesai. Kita kembalikan nilainya, jumlah langkah. Sepertinya itu sih. Ternyata sudah benar ini. Kita coba aja ya. Ini saya sudah nyoba tadi. Clear. Sileng. Apa tadi namanya? Labirin. Shortest path. Min O. Labirin. Shortest path. Coba petanya mana? Ini ya, coba ya. Ini berarti ada berapa nih? Ke atas 3, ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oke. Berarti harusnya yang terpendek adalah 3. Kan kemungkinan jalannya ada 3 sama 5. Nah, kita ganti, kita lakukan enter. Nah, dibutuhkan 3 langkah. Sudah benar ya? Sekarang kita coba ganti mapnya. Kita ganti ke bawah. Jadi bisa ke kanan, nah di sini bisa ke bawah. Jadi bisa ke sini langsung atau ke sini dulu. Jadi ke sini, dari sini ke sini, bisa dia nyabang, bisa ke bawah, bisa ke kanan. Nah, kalau ke kanan jumlahnya 5, kalau ke bawah jumlahnya 3. Sekarang kita coba di sini, kita juga ganti ini ke, nggak bisa ya. Oh ya udah, sini 0, sini 0. Nah, jadi di sini ada nyabang lagi. Ke kanan, ke atas, ada 4. Di sini ada ke bawah, ke kanan, ke atas. Ada yang langsung kayak gini. Kita ini ganti aja deh, 1 biar sama-sama 4. Kayak gini. Jadi ini 4, ini juga 4. Yang kedetek yang mana? Harusnya 4 ya. Ini 4, ini 4, ini 5. Ini ke atas. Oh, berapa? 4, 5, 6. Ada 6. Nah, jadi kalau kita pakai ke atas, ke kanan, terus ke atas itu 4. Kalau ke bawah, ke kanan, ke bawah itu juga 4. Kalau ke bawah, ke kanan, ke atas, ke kanan itu 5. Kalau bawah, kanan, atas itu 6. Jadi ada 4, 5, 6. Nah, berarti yang terkecil adalah 4 langkah. Nah, kita coba masukkan ke program kita. Kita jalankan lagi. Nah, 4 langkah. Sudah benar ya. Silakan dicoba-coba ganti petanya. Kalau misal ternyata ada yang salah, ada kasus yang salah, bisa di komen di WA ya. Bisa ditanyakan di WA, nanti saya perbaiki. Tapi harusnya udah benar sih dari codingannya.
Coba ini kita ganti. Ini 1, di bawah 0. Harusnya jadi 3 ya. Oke. Cep. Nah, 3. Ya. Oke, sudah segitu dulu aja untuk video kali ini. Untuk berikutnya mungkin, untuk materi berikutnya mungkin saya tanyakan ke kalian, mau bahas UTS atau mau lanjut? Oke, terima kasih, sampai di sini aja dulu. Kalau ada pertanyaan langsung komen di WA ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.